Untuk yang pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pemantauan kualitas debit dan tekanan air pada sistem distribusi secara online. Sebelum masuk ke pemanfaatan IoT, saya coba berikan latar belakang mengapa IoT itu diperlukan. Jadi kalau kita lihat bahwa pelayanan melalui sistem distribusi secara konvensional, artinya belum memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa lihat banyak sekali keterbatasan yang dialami oleh pengelola atau penyedia air minum, dalam hal ini PDAM misalnya. Padahal kita tahu bahwa air minum ini menjadi kebutuhan mutlak dalam rangka mendukung kesehatan masyarakat, gitu ya. Namun dengan kondisi existing, pelayanan itu belum sepenuhnya bisa tercapai. Antara lain ya, ini ada tiga poin. Yang pertama, belum tersedianya early warning atau early warning system. Terkait dengan apa? Ya, misal apabila di dalam sistem distribusi atau jaringan pipa air minum itu terjadi sesuatu, pencemaran misalnya yang membahayakan, maka informasi ini akan lama sampai ke pelanggan. Atau mungkin dari pelanggan ke PDAM. Ya, kalau misal temuannya oleh pelanggan, ya, misal pelanggan menemukan sesuatu tentang kualitas atau terjadinya kontaminasi pada air PDAM, maka info ke PDAM ini tidak bisa cepat. Kemudian dari PDAM dikembalikan ke pelanggan, itu juga tidak bisa dilakukan dengan sangat cepat. Itu kalau masih secara konvensional, ya, artinya tidak memanfaatkan teknologi informasi. Yang berikutnya adalah belum adanya ini semacam link ya antara pengolahan dengan konsumen. Sebetulnya air dari konsumen itu kan berasal dari unit pengolahan ya, atau dari unit produksi. Nah, apa yang terjadi di unit produksi selama ini tidak bisa diketahui dengan cepat oleh pelanggan. Ya, misal pencemaran air baku misalnya, sungainya tercemar yang menyebabkan kegagalan produksi pada unit pengolahan, sehingga air yang diproduksi tidak memenuhi standar. Nah, info ini akan lama sampai ke pelanggan. Nanti tahu-tahu pelanggan menerima air dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, secara konvensional selama ini yang dilakukan oleh PDAM, sampel di pelanggan itu cukup banyak, artinya diperlukan sampel yang cukup banyak. Selain banyak juga butuh waktu yang lama untuk bisa mengetahui hasil dari pemeriksaan kualitas. Ya kan, harus diambil sampel dulu, kemudian dibawa ke laboratorium, baru keluar hasilnya. Nah, ini butuh waktu untuk bisa informasi sampai ke pelanggan ini butuh waktu ya. Hanya untuk mendapatkan hasil saja itu masih butuh waktu, belum lagi nanti menyampaikan infonya ke pelanggan. Nah, kita bisa lihat ini di tabel yang saya tampilkan di sini. Ini adalah beberapa poin yang harus diamati oleh PDAM atau oleh penyedia jasa air minum ya. Yang pertama adalah bagaimana PDAM itu menjaga sisa klor. Nah, targetnya ini ya, jadi air di dalam sisa klor di dalam air PDAM itu
minimum adalah 0,2. Ya, ini sampai di pelanggan ya, minimum. Kemudian pH 7,75. Oke, ini ada beberapa objek yang ditanyakan: what, where, when, how, dan who. Kemudian actionnya apa ya. Nah, ini pemeriksaan ini atau pemeriksaan atau pengendalian poin-poin ini masih banyak ke bawah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 poin ya. 9 poin dengan indikator atau target yang bisa nanti silakan dibaca ya. Nah, saya coba jelaskan di 1 poin ini saja. Jadi misal dalam kaitan dengan menjaga sisa klor, targetnya sekian ya. Yang diperiksa apa? Sisa klor dan pH. Kemudian di mana? Di pelanggan. Nah, kita tahu bahwa pelanggan itu banyak sekali. Nah, di mana sampel itu nanti harus diambil? Nah, kalau PDAM itu biasanya ada zona, ada subzona. Nanti dari satu subzona itu nanti diwakili beberapa pelanggan gitu ya. Kapan? Nah, ini multiple sampel per week. Jadi dalam 1 minggu atau sampai 1 bulan itu ada beberapa sampel. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menggunakan ini alat analyzer yang bisa dibawa portable ya. Kemudian siapa yang melakukan? Ya, tentu petugas dari penyedia jasa itu ya. Nah, apabila tidak memenuhi target ini, maka apa yang dilakukan? Nah, adjust chlorine dose, artinya menyesuaikan dosis klor di mana? Di unit pengolahan. Ya, atau kalau yang di poin kedua nanti ada booster chlorination. Ini tempat-tempat tertentu yang perlu ada reklorinasi. Jadi ada penyesuaian pH juga ya. Nah, untuk bisa mendapatkan langkah ini, itu ternyata harus melewati langkah yang cukup panjang ini. Ya, tidak begitu diketahui hasilnya langsung actionnya apa. Nah, ini kan butuh waktu gitu. Nah, ini kalau pengelolaannya masih dengan menggunakan konvensional atau cara-cara konvensional. Ini baru 1 poin ya tentang sisa klor. Yang kedua ini juga sisa klor. Nanti poin yang lain adalah tentang kebocoran. Nah, nanti yang diperiksa tentu beda juga ya. Kalau kebocoran nanti terkait dengan kehilangan air atau dengan debit, dengan tekanan gitu ya. Kemudian ini tekanan. Ya, bagaimana PDAM itu bisa memelihara tekanan supaya tetap positif. Nah, positifnya berapa? Kalau di sini ada targetnya adalah 20 PSI, ya, maksimum 100 PSI. PSI itu pound per inch square ya. Nah, oke, ini target-target yang lain. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini nanti tentu saja mengatur tekanan di tempat misal di pompanya gitu atau di reservoir utamanya dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat lagi backflow prevention. Nah, adanya kemungkinan air itu balik ya, jadi pencegahan air balik. Nah, ini terkait dengan tekanan negatif. Biasanya kalau ada tekanan negatif terus terjadi kebocoran atau ada lubang itu ya, itu apabila di situ ada air tanah misalnya ya, bukan air PDAM-nya yang keluar, tetapi apa? Justru air dari luar, air tanah dalam hal ini, justru air tanah itu yang bisa masuk ke dalam pipa. Nah, itu akibat dari negative pressure ya. Maka terjadilah backflow. Nah, bagaimana preventionnya? Nah, ini bisa dibaca di sini. Kemudian prosedur pengoperasian dan seterusnya ya. Kemudian pengendalian kualitas untuk parameter yang lain. Kalau yang di atas tadi kan baru klor saja ya. Ini parameter-parameter yang lain ya. Bisa kekeruhan, bisa kandungan bahan kimia dan sebagainya. Oke, kemudian
Ini tentang storage atau tangki-tangki penyimpan ya. Kemudian aset-aset yang terkait dengan keamanan dan seterusnya. Nanti silakan dibaca poin-poinnya seperti apa ya. Jadi what itu apa yang dilakukan, where di mana harus dilakukan, kapan, when, how bagaimana cara melakukannya, who siapa yang mengerjakan tugas-tugas ini ya. Kemudian aksinya apa? Aksi dalam rangka agar target ini bisa terpenuhi. Nah, dengan latar belakang yang demikian ini, maka kita cukup beralasan untuk mengembangkan Smart Water Network. Sebetulnya bukan hanya network ya. Kalau yang permasalahannya seperti yang ada di tabel itu tadi, solusinya bukan hanya network tapi Smart Water Supply. Jadi penyediaan air secara smart. Ya, smart itu dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi atau Internet of Things yang diterapkan di dalam sistem penyediaan air minum. Oke, nah, tapi dalam bahasan ini kita coba batasi hanya di network saja ya. Network itu artinya di sistem distribusi. Apa definisi Smart Water Network? Ini silakan dibaca. Smart Water Network is a fully integrated set of products, solution, and system that enable water utilities to. Nah, ini ada 3 poin. Ya, jadi ada set itu nanti berupa peralatan-peralatan yang terintegrasi secara penuh. Ya. Kemudian di situ nanti ada solusi-solusi jika ada masalah. Ya, actionnya apa atau kontrolnya apa gitu. Nah, di sini dilakukan monitoring remotely and continuously. Ya, jadi monitor, ada pemantauan remote dari jarak jauh, continue secara terus-menerus. Jadi kalau manual tadi ya, hanya sampling manual tadi ya, kita dapat sampel, belum tentu hari ini mengambil, hari ini dapat hasilnya gitu. Bisa-bisa sehari kemudian atau bahkan seminggu kemudian baru dapat hasil. Ya, sementara misalnya seminggu ya, hari ini ngambil, minggu depan baru tahu hasilnya. Nah, kondisi di lapangan seminggu kemudian sudah beda hasilnya. Artinya hasil yang diperoleh dari lab barusan itu sudah hasil seminggu yang lalu. Nggak ada artinya itu, nggak ada gunanya kita dapat hasil seminggu yang lalu. Jadi untuk tindakan ke depannya itu nggak ada gunanya gitu. Nah, itu diatasi dengan ini, continuously monitor ini ya. Kemudian diagnose problem. Ya, jadi kalau ada masalah, misal terkait dengan kualitas misalnya ya. Oh, kekeruhannya naik, ada apa? Nah, ini kita bisa melakukan diagnosa secara cepat. Kemudian preemptively prioritas ya. Oke, dan seterusnya using data driven insight. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang segera dengan cepat kita bisa lakukan itu berdasarkan data yang aktual, yang baru saja didapat. Ya, misal gini, ada keluhan pelanggan di suatu daerah misalnya, PDAM langsung bisa tahu dari hasil monitoring yang remotely and continuously ini. Oh, daerah sana kekeruhannya naik. Ada apa? Tindakannya apa yang harus dilakukan? Nah, misal dengan kontrol tertentu, PDAM bisa melakukan penutupan daerah itu. Gitu. Jadi segera ditutup. Nah, itu bisa artinya diinformasikan juga ke pelanggan bahwa layanan sementara dihentikan karena ada kasus ini. Tindakannya apa? Nah, ini segera bisa dilakukan. Mungkin ada yang pernah dengar ya, kira-kira seminggu atau sebulan yang lalu ya, itu ada kasus EDAM Malang itu menginformasikan ke pelanggan bahwa airnya kualitasnya turun. Ya, ada kandungan bahan tertentu gitu ya. Nah, itu
Malang sudah melakukan ini smart water, cuman belum full barangkali ya, masih ada yang belum dilakukan, tapi sudah melakukan ini informasi ya. Jadi artinya dengan kondisi turunnya kualitas air ini segera diinformasikan ke pelanggan. Oke, kemudian yang kedua, comply transparently and confidently. Jadi dengan data yang aktual, yang online real time ya, itu kita bisa transparan ya, artinya masyarakat bisa tahu ya. Kemudian confidently, dengan percaya diri gitu ya, bisa melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kualitas maupun konservasi. Terus yang penting tadi ada ini informasi. Jadi dengan Smart Water Network ini, maka pelanggan itu bisa tahu kondisi air yang sedang dia konsumsi, ya, apakah layak minum atau tidak. Nah, itu karena ada informasi yang bisa dilakukan terus-menerus oleh penyedia jasa, misal PDAM ini. Nah, itu kira-kira tentang Smart Water Network itu apa gitu. Nah, nanti peralatan-peralatannya seperti apa, mungkin secara instrumentasi sudah dijelaskan oleh Pak Suyanto ya. Nah, mungkin karena bukan bidang PL ya, sehingga Pak Yanto mungkin penjelasannya mungkin terlalu teknis ke instrumentasinya ya. Nah, sekarang saya coba mudah-mudahan bisa dipahami nanti ya. Bagaimana mengkombinasikan peralatan-peralatan instrumentasi itu ke sistem penyediaan air minum khususnya di jaringan. Oke, ada 3 pilar dari Smart Water Network. Yang pertama information, yang kedua integration, dan innovation. Oke. Jadi informasi yang contohnya yang saya berikan tadi itu betul-betul berdasarkan data. Ya, jadi data yang dikumpulkan oleh PDAM secara cepat dan kontinu tadi, nah, itu segera diolah, ngolahnya pun cepat juga karena menggunakan software gitu. Jadi nanti kita jelaskan juga apa saja peralatan-peralatan yang diperlukan sampai dihasilkan sebuah informasi yang cepat, akurat. Ya. Jadi dimulai dari data, pengolahan data, ya, kemudian bisa analisis, terus menghasilkan informasi, itu semua dilakukan dengan cepat. Gitu. Terintegrasi, terintegrasi itu apa? Integrasi itu apa ya? Menyatu, gitu. Jadi menggunakan IT, information technology, sistem IT untuk memaksimumkan investasi di masa yang akan datang, yang lalu ya. Jadi dari investasi yang sudah dilakukan, nah, itu bisa dimanfaatkan hasilnya ya, dengan menggunakan IT ini ya, pemanfaatan IT. Kemudian inovasinya apa? Jadi mempunyai fleksibilitas untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Apa contohnya tantangan yang akan datang itu? Ya, misal potensi pencemaran air baku. Nah, itu segera tahu, cepat gitu lah. Cepat tahu bahwa air bakunya, karena gini, smart water supply itu mencakup air baku juga. Nah, artinya kualitas air baku juga dipantau, sehingga ketika ada sesuatu terhadap air baku, maka air baku ini nggak boleh masuk ke unit pengolahan. Artinya selama unit pengolahnya itu, selama air bakunya itu di luar kemampuan unit pengolahan untuk mengolah, maka kita harus stop gitu, hentikan unit pengolahannya. Nah, itu maksudnya future challenge ya. Jadi segera bisa didapatkan langkah-langkah cepat gitu untuk memutuskannya itu dengan cepat gitu ya.
Ini komponen dari peralatan Smart Water Network ya. Yang pertama ini di jaringannya. Jadi di gambar jaringan perpipaan, ya di sini terlihat peralatan-peralatan yang ada di jaringan yang harus ada ya. Jadi misal ini alat-alat untuk mengukur pressure, tekanan. Jadi di titik-titik tertentu ini ada alat ukur tekanan. Kemudian debit, alat ukur debit. Dan juga alat ukur kualitas tertentu, tapi mungkin kualitasnya tidak sebanyak seperti yang di mana parameter kualitas air minum di standar itu, tidak sebanyak itu ya. Mungkin parameter-parameter yang cepat pemeriksaannya seperti kekeruhan, sisa klor itu cepat ya. pH. Nah, informasi dari peralatan atau alat ukur yang ada di jaringan ini nanti akan segera sampai ke yang namanya data center atau pusat data center. Pusat itu center ya. Ya, pusat data ya. Melalui apa? Melalui jaringan internet. Ya, nanti di sini ada servernya, tentu ada ruang kontrolnya, ada operatornya gitu. Atau dalam gambar yang lain ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini terkonek juga ke dalam sistem pembayaran. Ya, artinya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi internet ya. Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi terapannya bukan di jaringan pipa ya. Ini di sungai. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mempunyai sistem informasi yang namanya ini OnLIMO. OnLIMO artinya online monitoring. Tapi selama ini masih diterapkan di sungai dan di sungai. Termasuk ke pemantauan limbah industri ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi kalau kita gunakan jaringan distribusi ya ini diganti jaringan pipa gitu ya. Ya, prinsipnya sama. Jadi pengukuran dilakukan di lapangan dengan menggunakan ada stasiun-stasiunnya yang bisa menggunakan peralatan yang bisa memantau secara langsung, secara cepat. Ya, menggunakan sensor ya. Mungkin prinsip kerja sensor sudah dijelaskan. Nah, dari hasil ini segera diinformasikan ke data center melalui internet. Jadi menggunakan teknologi GSM ini, nah kita bisa dengan cepat hasilnya ini langsung masuk ke data center. Database di sini dilakukan pengolahan, kemudian ada software tentu yang cepat juga, ada pemodelan, ada simulasi dan sebagainya. Nanti infonya atau hasilnya ini segera menjadi informasi ke pelanggan. Nah, ini melalui internet juga. Nah, jadi kalau ini kita ganti dengan PDAM gitu ya. Jadi ini jaringan pipanya. Nah, terus ini data centernya yang dikendalikan oleh PDAM. Kemudian ini informasinya ke pelanggan PDAM ya. Itu kira-kira secara umum ya tentang Smart Water Network. Kemudian ini masih ya. Jadi ada 5 komponen di dalam Smart Water Network ini. Jadi yang pertama, measurement and sensing instrumentation. Artinya apa ini? Instrumentasi atau peralatan yang digunakan untuk mengukur. Apa contohnya? Dan sensing. Sensing ya sensor ya. Alatnya sensor. Fungsinya sensing ya. Measure mengukur. Apa contohnya? Measure alat ukur. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Monitoring of flow.
Nah, yang diukur apa? Flow, debit. Ya, volume, pressure, temperature, nah ini diukur. Kemudian sensor ini untuk quality. Ya, effluent, chemical, kontaminan, klorin, pH, artinya kualitas air ini bisa diperiksa dengan alat-alat ini. Kemudian akustik, ini untuk deteksi kebocoran ya, deteksi bocoran. Kemudian alat ukur yang ada di reservoir, misal untuk mengukur ini water level. Jadi apakah reservoir itu sudah penuh atau sudah kosong, itu kita nggak perlu melihat gitu ya. Kalau konvensional kan kita lihat, oh kita naik, kita lihat lihat tangkinya penuh, kosong. Ini nggak perlu. Dengan level ya, water level sensor ini kita bisa tahu ini kosong atau tidak. Kalau kosong maka kontrolnya akan memerintahkan pompa untuk kerja. Gitu. Kalau penuh, pompa disuruh atau diperintahkan oleh kontrol ini untuk berhenti. Gitu. Jadi kita nggak usah mematikan atau menghidupkan pompa, cukup dengan level ini water level meter. Nah, itu kita bisa sambungkan ke dalam sistem kontrol untuk bisa memerintahkan pompa berhenti atau pompa bekerja. Bisa juga memerintahkan valve itu buka atau valve itu tutup. Itu juga dengan sangat mudah kita kendalikan gitu ya. Artinya kita bisa mengurangi kerja-kerja yang ada di lapangan yang butuh waktu tentunya ya. Selain butuh waktu, biasanya juga ada ketidakakuratan. Oke, itu measurement and sensing instrumentation. Kemudian communication channel. Nah, nanti di bawah sebetulnya ada uraiannya ya. Saya sebutkan aja dulu. Ini adalah peralatan alat-alat komunikasi ya. Maksudnya di sini adalah internet ya. Kemudian basic data management. Jadi dari hasil pengukuran ini akan dibawa oleh internet menuju ke basic data management. Nah, di sini ada pengolahan data ya. Terus real time data analysis, analytic and modeling. Nah, jadi kalau di sini tadi data dikumpulkan, sekarang ini diolah. Ya, diolahnya cepat, bukan ngolah lama manual itu tidak, karena ini sudah ada software yang dengan cepat bisa mengolah sekaligus mengeluarkan hasilnya, bahkan memprediksi pun bisa gitu. Jadi kalau kondisinya sekarang begini, maka dia bisa memprediksi sehari, 2 hari kemudian itu kita bisa dapatkan hasilnya. Kemudian ini yang barusan saya ceritakan, automation and control, otomasi ya. Itu tadi kapan pompa bekerja, kapan valve harus tutup. Nah, itu ini automation and control. Jadi kalau ini tadi hanya ngukur ya, measurement and sensing itu hanya ngukur atau memantau. Nah, kemudian ini membawa datanya menuju ke basic data. Nah, kalau ini berdasarkan hasil pemantauan ini tadi, ya ini akan ada perintah-perintah tertentu. Ya, kalau di pengolahan itu perintah tertentunya begini misalnya ya. Kalau air bakunya jelek, hasil pemantauan online-nya, hasil air bakunya jelek, maka ada kontrol tertentu untuk menghentikan pompa air baku. Nah, misalnya itu kontrolnya ya. Atau kalau di filter misalnya gini. Kalau ternyata head loss filternya sudah mencapai angka sekian, maka pintu air menuju ke filter harus ditutup. Nah, itu semua dikendalikan di ruang kontrol. Atau secara otomatis juga. Jadi kontrol itu bisa otomatis, bisa manual. Manual itu artinya bukan orangnya nutup valve, bukan. Manual dalam arti ada tombol yang harus ditekan. Gitu ya. Jadi ketika head loss-nya itu sudah meningkat sampai angka sekian, maka operator itu menekan tombol. Nah, itu artinya kontrol manual. Tapi kalau kontrol otomatis, nggak perlu ada operator yang menekan. Jadi begitu
head loss di filter itu mencapai angka sekian, secara otomatis akan ada proses backwash, pencucian filter. Dan itu semua otomatis. Jadi ada sekian valve, itu akan secara berurutan, ada yang buka, ada yang tutup, valve nomor sekian buka, valve nomor sekian tutup, itu semua sudah diprogram sehingga meminimumkan operator. Jadi operator itu hanya nunggui alat saja, apakah alatnya bekerja sesuai dengan prosedur atau tidak, gitu ya. Ini penjelasan tentang 5 komponen tadi ya. Saya ulangi lagi, jadi measurement and sensing device, jadi peralatan untuk mengukur dan sense itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya sense itu kalau manusia itu indera. Kalau alat itu apa ya? Alatnya namanya sensor. Fungsinya mensense. Sense apa? Sense. Deteksi. Apa? Deteksi. Deteksi. Boleh juga ya. Kalau manusia kan indera, jadi ada peraba, ada melihat itu. Jadi sensor itu fungsinya seperti mata gitu ya, melihat. Ya, melihat. Atau bisa juga meraba, karena misal kualitas air itu, air yang kontak dengan sensor itu akan dibaca oleh sensor ini, nanti dilaporkan ke data center dengan hasil sekian, misal kekeruhannya sekian gitu ya. Jadi intinya dari poin nomor 1 ini adalah smart water meter. Jadi meter, ukur, alat ukur. Ya, contohnya tadi ini water flow. Jadi yang diukur apa? Debitnya. Jadi kalau di pipa itu akan terukur terus menerus. Jadi air yang mengalir di pipa ini itu berapa liter per detik itu secara rutin terbaca terus oleh alat ukur ini ya. Kemudian pressure ini juga measurement ukur ya. Jadi ada alat ukur tekanan yang bisa terbaca terus menerus juga. Kemudian kalau quality ini yang sense tadi ya, sensor tadi. Atau untuk parameter-parameter kritis lainnya. Kemudian ini penjelasannya. Jadi alat-alat yang dimaksud itu bisa berupa alat-alat elektromagnetik, akustik, sensor. Kalau sensor pada umumnya ini ya, yang sifatnya selain akustik itu ini semacam fotometer gitu ya. Jadi kalau kekeruhan itu yang dibacakan fotometrik. Jadi kemampuan suatu partikel untuk mengabsorb cahaya itu yang dibaca oleh alat kekeruhan itu, alat ukur kekeruhan. Kemudian juga ada deteksi kebocoran ya, atau kondisi-kondisi lain yang tidak normal di dalam sistem distribusi. Itu penjelasan nomor pertama. Ini alat-alatnya yang mungkin diperlukan. Ya ini contoh sensor ini ya. Ini. Kalau ini solar cell ini hanya untuk solar cell aki kering ini hanya untuk apa ini? Kalau di lapangan itu kan barangkali tidak ada listrik ya. Nah itu kita kadang-kadang perlu ini solar cell atau aki kering. Aki kering ini untuk menyimpan hasil yang diproduksi dari solar cell ya, menyimpan listriknya. Kemudian kalau ada listrik ya kita pakai ini panel-panel listrik ini. Oke, yang kedua real time communication channel. Nah, jadi apa ini? Intinya ini adalah alat komunikasi yang bisa menghantarkan data dari dari tempat di lapangan tadi, ya, tempat pemantauan di lapangan tadi ke ini kemana? Ke data center. Ya.
Jadi allow utilities to gather data from measurement and sensing. Ini jadi dari membawa data yang dibaca oleh alat ukur dan sensor tadi secara otomatis dan continuously. Jadi membawa data. Nah, contohnya apa ini? Ya, misalnya peralatan internet, alat komunikasi, ya. Makanya butuh tadi teknologi GSM gitu ya. Ini adalah multiple communication channel yang digunakan untuk komunikasi dua arah. Kenapa kok dua arah? Karena ada kontrol tadi. Jadi misal ini sensor ataupun measurement melaporkan sesuatu ke ruang kontrol misalnya. Kalau ada sesuatu, pengendali di ruang kontrol bisa melakukan komunikasi yang arah sebaliknya. Yaitu apa? Memerintahkan ke lapangan, misal valve tutup. Ya, gitu. Bukan dengan ngomong ya, bukan ya, dengan otomatik atau dengan tombol tadi ya. Jadi valve tutup. Valve di daerah ini tutup, misal gitu. Itu dua arah berarti komunikasinya ya. Kalau satu arahnya tadi dari lapangan ke data center itu melaporkan hasil. Nah, jadi misal kekeruhannya di titik ini sekian NTU, ya, itu lapor ke pusat data. Oh ternyata dibaca oleh pusat data kekeruhannya kok melampaui standar, maka di sini ada komunikasi balik. Hentikan valve misalnya gitu. Ya. Jadi ini kalau yang searah tadi ini data collect ya, data to collect. Kalau arah yang sebaliknya itu action to execute. Nah, jadi ada eksekusinya. Contoh eksekusinya tadi ya itu tadi. Hentikan, shut off ya. Tapi remote, bukan orangnya datang membawa alat terus menutup valve, bukan. Nah, itu terlalu konvensional ya. Jadi ini semua menggunakan teknologi komunikasi informasi ya. Dan semuanya berjalan real time. Real time itu artinya nggak butuh nunggu waktu lama ya, langsung seketika itu. Gitu. Jadi apa yang dibaca oleh sensor misal di daerah sini ya, di rumah saya di sini, di depan rumah saya ada sensor. Alat ini membaca sekian NTU kekeruhannya. Seketika itu data ini langsung dilaporkan ke PDAM. Real time. Jadi tidak ada waktu delay gitu, tidak. Jadi langsung seketika itu. Sehingga kalau ada perlu eksekusi, PDM seketika itu juga akan bisa melakukan eksekusi ya. Jadi real time. Ya, ini contoh-contoh communication channel ya. Jadi ini ada misalnya di lapangan, kemudian ini di pusat datanya. Jadi bukan ada petugas di lapangan dengan membawa handphone, itu bukan, ya bukan begitu. Kalau itu ya setengah manual kalau yang seperti ini ya. Ini tidak. Kemudian nomor 3, basic data management software. Nah ini sudah masuk ke pusat data tadi. Nah di sana ada jadi ini apa? Pengelolaan data ya, pengelolaan data yang dilaporkan dari lapangan tadi. Nah, untuk mempercepat maka di situ ada software. Jadi basic data management software enables utilities to process the collected data. Jadi memproses data yang dikumpulkan atau yang dilaporkan dari lapangan tadi. Oke, ini peralatan-peralatannya bisa dengan software-software tertentu, diantaranya GIS, ya. Kemudian symbol dashboard dan seterusnya. Ada spreadsheet dan grafik-grafik yang harus ditampilkan. Kadang grafik ini sangat penting ditampilkan karena ini bisa diekspos ke masyarakat. Ya, selama ini kalau Anda yang pernah ke Surabaya ya, itu kan di beberapa tempat banyak papan-papan yang menginformasikan kondisi udara di kota Surabaya.
Nah, itu juga hasil dari ini. Jadi tampilan dari lapangan, kemudian masuk ke data center tadi untuk diolah, kemudian ditampilkan atau divisualisasikan di tempat-tempat tertentu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti di akhir, cuman di air belum bisa kita lihat contohnya di mana ya gitu. Berikutnya adalah ini adalah stasiun pantau. Ini di lapangan ya ini. Ini salah tempat, ini harusnya di depan tadi. Kemudian ini data centernya. Jadi di data center ini kita bisa lihat layar-layar monitor yang cukup banyak. Kemudian ini adalah tampilan hasil pengolahan. Kalau misalnya GIS ya, ini kalau ini skala nasional di Indonesia ya. Karena ini tadi contohnya adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi orang yang ingin tahu informasi tentang lingkungan, kita bisa lihat di sini. Ya, misal bisa ditampilkan di internet ya, misal ada alamatnya yang di share ke masyarakat, sehingga masyarakat jika ingin tahu kondisi lingkungan di daerahnya seperti apa, bisa buka di sini. Nah, klik di sini, oh daerahnya ini begini gitu. Kalau ingin ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ini bisa diadopt untuk sistem jaringan distribusi air minum. Kalau air minum mungkin skalanya tidak Indonesia seperti ini, tapi satu kota gitu ya. Nah, satu kota nanti kita ingin tahu daerah saya seperti apa, klik saja di sini. Gitu. Nah, nanti ketahuan, kekeruhannya sekian, sisa klornya sekian. E. coli, kalau E. coli tidak bisa ya langsung, E. coli tidak bisa langsung, tapi E. coli biasanya dikorelasikan dengan sisa klor. Ya, jadi jika ada sisa klor, maka diduga E. coli-nya tidak ada gitu ya. Karena untuk E. coli itu kalau mungkin Anda sudah tahu ya, kalau E. coli itu kan butuh waktu 1 hari ya, minimal 1 hari untuk bisa tahu apakah air itu mengandung bakteri atau tidak. Jadi yang bisa cepat itu ini sisa klor ya. Nah, sisa klornya inilah yang dikorelasikan dengan E. coli. Jadi artinya E. coli-nya ya tentu perkiraan ya, atau dugaan lah. Ini contoh sensor. Ini contoh tampilan ya, tampilan ya mungkin dalam bentuk display yang saya contohkan tadi kan display di udara di kota-kota, beberapa kota itu ya. Nah, itu misal ozonnya sekian, NOx-nya sekian lah. Nah, contoh yang sama untuk air bisa dibuat seperti itu. Misalnya contohnya begini. Ya. Jadi NO3-nya sekian, TOC-nya sekian. Gitu. Layak minum atau tidak. Gitu. Gitu ya. Ada alarmnya misalnya gini. Oke, ini real time data analytic and modeling software. Jadi dengan masuknya data tadi, ya, setelah dilakukan pengolahan, maka kita bisa membuat action-nya seperti apa. Ya, apakah nanti ada dampak-dampak tertentu yang berbahaya bagi masyarakat. Misal tiba-tiba ada polutan masuk ke dalam sistem distribusi. Nah, itu langkah-langkah ini kontingensi, langkah-langkah tak terduganya seperti apa. Gitu. Nah, tentu harus ada ini ya, SOP-nya ya, yang jelas ya. Kemudian yang terakhir, komponen yang kelima yaitu automation and control tools. Ya, ini adalah utilities to conduct network management tasks. Ya, itu tadi saya contohkan tadi, perintah. Jadi kalau ada sesuatu berdasarkan data dan pengolahan data, maka apa perintahnya? Gitu. Kalau terjadi pencemaran, terjadi kenaikan kekeruhan atau terjadi sisa klor habis, itu apa perintahnya?
Nah, itu di sini ada automation and control tools. Tetapi semuanya berlangsung remotely and automatically. Remote, jadi jarak jauh, dari jauh gitu ya. Jadi tidak perlu ada orang yang ke lapangan untuk mengeksekusinya. Ya. Nah, maka SCADA ya, ada SCADA ya. Mungkin sudah dibahas SCADA secara panjang lebar saya lihat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini adalah beberapa spesifikasi dari alat-alat yang diperlukan untuk bisa menerapkan smart water network ini. Jadi yang pertama unit sensor dan data logger, ini yang ada di lapangan. Terus komunikasi dan transmisi data, ini yang menghubungkan sensor ini, sensor atau data logger ini menuju ke unit pengolah data atau data center. Kemudian data centernya sendiri, ini yang ada di, mungkin kalau di PDAM ya di kantor PDAM-nya sana. Kemudian software-software yang diperlukan yang terkait dengan data atau untuk mengolah dan menganalisis data. Nah, satu lagi tadi sebetulnya apa? Ya itu tadi apa? Tools untuk eksekusi ya, kontrolnya. Ini belum masuk ini. Jadi bisa ditambahkan satu lagi poin di sini yaitu adalah automatic control tools. Ya, jadi apa? Alat-alat untuk pengendalian secara otomatis. Jadi kalau ini hanya memantau. Jadi sebetulnya komponennya ada dua. Memantau itu berarti searah dari lapangan ke data center. Itu searah. Jadi memantau, melaporkan hasil, sudah itu searah. Arah sebaliknya adalah yang nomor 5 ini tadi, yaitu apa? Kontrol, otomatisasi gitu. Jadi apakah otomatisasi full atau setengah otomatik ya? Nah, itu arah yang sebaliknya gitu. Dari ruang kontrol, dari data center menuju ke lapangan. Nah, ini itu kalau di PDAM harus ada itu. Karena kalau hanya searah informasinya atau arah datanya hanya mengumpulkan data hasilnya. Ya, jadi hanya mengumpulkan data. Belum ada eksekusi dari data, atau artinya belum ada pemanfaatan terhadap data real time itu. Ini sekedar contoh ya, spesifikasi untuk alat-alat pemantau pencemaran. Ya. Nah, jadi misal ini GSM Mobile Communication Unit, terus flash memory, internal flash memory, digital input output, analog input, small PLC function. Ini yang software itu ya. PLC itu apa? Programmable Logic Controller. Programmable Logic Controller. Kemudian communication port, power supply, ini listrik atau yang penggantinya. Kemudian parameter setting, ini menggunakan PC, dan Windows Base atau yang lain ya, tidak harus Windows, atau remote relay via SMS. Kemudian itu hardware, ya, ini komputernya harus minimal ini ya. Kalau sekarang saya kira lebih dari ini ya, sudah banyak komputer yang lebih dari ini. Memori 2 juga terlalu kecil. Harddisknya 500 GB, sekarang sudah jauh di atas ini ya. VGA memori 8 MB, resolusi dan seterusnya. Ini spesifikasi komputer. Juga ada printer ini kalau kita butuh laporannya ya, laporan tertulisnya. Kemudian softwarenya ini tergantung softwarenya apa. Ya. Tergantung apa kita mau mengolah datanya itu menjadi data apa. Tapi paling tidak kita harus punya ini semua ya. Sistem operasi Windows atau yang lain boleh.
database-nya, ya, MS Access, MySQL, bahkan Excel pun bisa di sini. Peta digital, Google Map atau Google Earth, ya, ini sudah cukup bagus Google Earth. Kemudian dokumen reader, ini untuk laporan saja ya, membuat PDF. Baik, sekarang kita coba ke lapangan ya. Sebelum ke sini barangkali ada yang mau bertanya-tanya, silakan. Pak Ali boleh sedikit Pak? Silakan. Ya. Jadi penggunaan IoT ini berarti apa istilahnya kayak hanya untuk parameter-parameter yang sudah ada sensornya ya Pak. Yang dalam artian ketika dia tentang kualitas dan butuh misalnya harus untuk mencari itu harus di laboratorium dengan apa sih perlakuan di lab yang butuh berapa hari, butuh regen apa itu belum bisa untuk dilakukan dengan IoT Pak ya. Berarti hanya ini sensor yang udah ada di pasaran hanya untuk ini berarti hanya itu saja yang bisa menggunakan IoT ini. Seperti itu betul. Ya Pak Ali. Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya, jadi karena satu sensor itu hanya bisa untuk satu parameter. Jadi misal ini, ada sensor kekeruhan. Sensor ini nggak bisa dipakai untuk yang lain. Kalau ingin tahu kualitas sisa klor, ya sensornya 2 ya, kekeruhan dan sisa klor. Kalau ada nitrat, ya tambah sakit lagi gitu. Ya, jadi sebetulnya selama ini sudah banyak dikembangkan oleh pakar-pakar instrumentasi ya untuk mengembangkan sensor. Sudah lumayan banyak, pH juga bisa, DO itu juga bisa, DO, maka ada DO meter kan. Pokoknya alat-alat yang selama ini bisa kita bawa ke lapangan itu berarti menggunakan sensor. Nah, itu bisa dipakai di jaringan. Ya kan ada analyzer portable analyzer, itu macam-macam parameter bisa. Tapi yang paling terkenal ya pH meter, DO meter, terus ada tadi sisa klor, nitrat, nitrit itu juga bisa. Nah, pokoknya yang butuh waktu lama itu yang tidak bisa. Contohnya lah, PUD. Nah, PUD itu nggak bisa, karena harus butuh 5 hari kan. Terus tadi bakteri. Nah, bakteri itu juga karena harus menunggu bakteri tumbuh kan. Sama PUD itu juga menunggu bakteri tumbuh selama 5 hari ya, untuk mendegradasi polutan. Nah, makanya nggak bisa dilakukan secara real time atau secara remotely seperti ini gitu. Jadi yang bisa hanya yang punya sensor atau yang sudah dikembangkan sensornya. Jadi betul begitu Pak. Monggo kalau ada yang lain. Izin tanya sedikit Pak. Silakan. Ya, jadi kalau misalnya datanya itu masuk ke data center gitu, tapi aksinya itu tetap dibutuhkan operator misalnya untuk memencet tombol sesuatu, itu masih termasuk otomasi juga nggak Pak? Jadi setengah semi otomatis ya, semi otomatis. Kalau yang full nggak perlu otomatis, nggak perlu operator nombol tekan, nekan tombol. Ya, jadi sudah terprogram oleh komputer, oleh PLC tadi, Programmable Logic Controller. Jadi kalau begini maka lakukan ini, itu semua dilakukan oleh komputer. Itu full otomatis. Tapi kalau harus menunggu tekan tombol itu setengah otomatis. Infonya otomatis tapi actionnya masih butuh tombol gitu. Ada juga yang digabung gini. Sistemnya itu bisa di fullkan tapi bisa di switch ke setengah otomatis. Contohnya begini, kalau di pengolahan ya. Ini ada di PDAM Surabaya sebetulnya, tapi tidak jarang dioperasikan full. Jadi begini, alat
alat ukur level lumpur di sedimentasi atau clarifier itu mampu memerintahkan valve untuk membuka jika lumpurnya sudah mencapai ketinggian tertentu. Nah, itu bisa full automatic. Tapi oleh PDM ternyata di-switch ke bukan semi otomatis lagi, malah manual. Jadi artinya bisa di-switch apakah mau dioperasikan manual atau semi otomatis atau full otomatis, itu bisa. Artinya tergantung nanti orang yang mendesain sistem ini, itu tergantung permintaan juga ya. Apakah full automatic yang nggak bisa di-switch atau masih memungkinkan dioperasikan secara manual atau setengah otomatis. Jadi itu tergantung sistemnya, artinya bisa lah tergantung permintaan yang punya gitu ya. Misal saya ingin full saja, karena gini, kenapa kok ada bisa di-switch ke manual? Karena sistem itu ada kemungkinan apa? Gagal. Jadi adanya cadangan atau antisipasi kegagalan itulah maka ada setengah manual atau bahkan manual. Ya, itu. Jadi jangan terlalu mengandalkan full karena ada kemungkinan sistem itu gagal. Itu. Gagalnya karena apa? Ya, banyak faktor ya, karena ini namanya alat ya. Kan ada kemungkinan rusak itu kan ada ya. Ya, alat buatan manusia. Silakan yang lain barangkali satu lagi. Kalau tidak saya coba lanjutkan ini ya. Ini contoh sistem distribusi ya, jaringan distribusi yang warna biru ini pipa. Kemudian ini coklat ini rumah atau pelanggan ya, pelanggan PDAM atau yang dilayani air. Nah, di sini ada tanda silang merah ini ya, dan warna apa ini ya? Ini nih. Bukan silang, ini plus ya. Plus ini adalah hidran, tapi bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah yang atas ini, yang valve. Jadi titik warna apa ini? Abu-abu ya. Nah, jadi titik warna abu-abu. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, itu adalah valve-nya. Nah, valve inilah yang bisa kita kontrol tadi. Ya. Jadi misal ini nanti kalau kaitannya dengan ini sangat bermanfaat ini kalau kaitannya dengan pengendalian kebocoran ya. Jadi di mata kuliah yang lain nanti kita bahas juga bagaimana sih mendeteksi kebocoran itu ya. Kan ada beberapa metode ya. Metode yang penting itu adalah metode step test. Nah, di step test itu butuh banyak valve yang harus dibuka tutup gitu. Jadi kapan dibuka dan kapan ditutup itu secara berurutan. Nah, ini kalau menggunakan manual bisa, tetapi butuh waktu. Nah, kalau dengan menggunakan kontrol otomatis atau setengah otomatis, kita cukup tekan dari ruang kendali saja gitu. Nah, valve-nya itu contohnya seperti ini penempatannya. Ya, jadi di titik-titik ini. Jadi kapan dan ada apa kok valve ini ditutup misalnya gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau dengan manual lama sekali ya. Ada orang yang harus jaga dan butuh banyak orang. Karena harus ditutup dalam waktu yang bersamaan. Misal valve ini, misal kita ingin mengisolasi daerah ini ya. Nah, maka ada valve di sini dan di sini harus ditutup minimal 2 orang paling tidak. Ini dan sini. Jadi ada 2 orang yang harus menutup dalam waktu yang bersamaan. Ya, nggak harus bersamaan persis ya. Paling tidak dalam waktu yang berdekatan. Kalau 1 orang ya menutup ini terus lari ke sini gitu. Nah, padahal kalau step test itu bukan hanya ini, nanti berurutan. Setelah ini selesai, pindah ke sini. Nah, itu dilakukan dalam waktu hanya diberi waktu 2 jam atau maksimum 4 jam di tengah malam. Nah, itu kalau step test ya. Nah, itu
sangat sulit atau agak susah kalau secara manual dan hanya satu orang, agak sulit. Belum lagi nanti di sini ada orang yang jaga meter air. Nah, jadi harus ada komunikasi terus-menerus antara orang yang membuka dan menutup valve itu dengan orang yang menjaga meter air. Menjaga meter air itu maksudnya membaca. Jadi begitu valve nomor sekian ditutup, meter air yang terbaca itu berapa yang mengalir airnya. Nah, itu harus tepat waktunya. Nah, itu betapa sulitnya kalau manual. Artinya kalau manual pun bisa, tapi harus butuh banyak orang. Ya. Jadi tetap ada komunikasi juga. Komunikasi manual. Misal orang yang di sini nelpon yang jaga meter. Ini sudah saya tutup sekarang misalnya gitu. Nah, maka meternya baru dibaca. Gitu. Oke, jadi itu kira-kira contoh ya ini. Contoh beberapa valve yang bisa dikendalikan secara otomatis. Kemudian ini contoh lokasi meter. Nah, kalau ini meternya di rumah-rumah berarti ini meter apa ini kira-kira? Ya, jelas ini meter pelanggan ya. Meter pelanggan. Kalau yang ini yang masuk ke satu zona ini, nah ini kira-kira ya, karena nggak ada keterangannya, kira-kira ini meter induk. Jadi meter induk inilah yang dibaca oleh petugas di sini pada saat valve itu ditutup. Jadi valve nomor sekian dan nomor sekian ditutup, maka pengaruhnya ke meter air bagaimana? Nah, kalau kita bicara smart water supply system, maka meter airnya pun harus otomatis juga gitu. Jadi bukan meter air yang harus dibaca oleh petugas yang datang ke rumah pelanggan terlalu lama itu. Jadi meternya pun harus meter ini namanya automatic meter reading. Ya. Jadi kalau semua pelanggan sudah menggunakan automatic meter reading, sudah nggak ada itu yang namanya petugas membaca meter ke rumah itu nggak ada lagi. Jadi ini secara otomatis juga akan terlaporkan ke PDAM. Yang gambar berikutnya, contoh penempatan sensor tekanan. Nah, kalau tekanan tidak terlalu banyak ya, mungkin dalam satu wilayah atau subzona barangkali, nah itu mungkin diwakili oleh satu sensor tekanan. Jadi tekanan misal di sini, terutama yang titik terjauh itu seharusnya ada ya, titik terjauh. Karena secara teoritis tekanan itu makin jauh bagaimana? Maksudnya makin jauh dari sumber tekanan, dari sumber misal dari pompa atau dari reservoir. Makin jauh itu tekanannya makin rendah. Itu teoritis ya. Dan sudah terbukti ya. Nah, jadi kalau kita ukur tekanan itu di titik terjauh dan itu masih memenuhi syarat minimum tekanan ya, maka sudah dipastikan daerah yang lebih dekat pasti tekanannya lebih tinggi. Nah, karena itu untuk tekanan, sensor tekanan di sini tidak terlalu banyak ya, jumlahnya. Ya, ini pressure sensor. Ini contoh gambar sensor tekanan ya. Oke, barangkali sampai di sini dulu. Ini untuk minggu berikutnya. Apakah ada yang bertanya? Saya persilakan.